Nah, ini ada di bagian depan, di bagian sini ya, bagian dekat-dekat knalpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, imsak, subuh, pokoknya mas semuanya aja dah, yang selamat ya. Teman-teman, jadi hari ini tuh gua ada kerjaan. Ini unitnya Terios, kilometernya 128.000, dan keluhannya itu lampu indikator engine lamp yang ini nih, yang warna kuning. Ini nyala terus. Nah, di sini tuh langkah yang udah dilakuin, pertama cabut min baterai. Nah, terus ditahan sekitaran 30 detik, lalu min baterai dipasang lagi. Nah, ini tetap nyala, begitu mobil nyalain tetap nyala. Terus langkah kedua itu bagaimana? Nah, di sini bakalan gua cek pakai yang namanya DS2. Biar supaya kelihatan nih yang mana, bagian mana yang rusak. Nah, sebelum lanjut nonton video lagi, buat teman-teman yang belum sholat, silakan sholat dulu, pause atau pending dulu videonya. Setelah sholat, bolehlah bikin kopi dulu, terus lanjut nontonnya biar lebih enjoy, oke? Nah, ini gue udah megang alat scannernya, DS2 namanya, dia adanya di bengkel resminya Daihatsu. Kita cek ya. Engine. Ini Terios 3SZ. Modelnya F700, periodenya Desember. Next. Ini kita ambil di FV. Nah, di sini nanti kita lanjut DTC. Nah, kan ini kodenya P0130, bacanya oksigen, front oksigen sensor. Nih, bisa dilihat nih teman-teman. Nah, di sini berarti ada indikasi kerusakan dari oksigen sensor yang ada di dekat knalpot bagian depan, atau di exhaust ya teman-teman. Untuk oksigen sensornya sendiri, ini gue udah ngambil ya sih sebenarnya. Nah, ini kodenya ya, kode spare part yang originalnya ini punya Daihatsu, ini BZ191001. Ini kode spare part yang ori. Nah, di sini pun kalau misalkan dia ada kerusakan, ini nggak bakalan bisa dihapus. Nanti meskipun dihapus bakalan ada lagi. Di clear. Nah, ini kan hilang, tapi dia tetap nyala tuh. Nah, terus mati. Nanti lanjut kalau misalkan mobil ini gua matiin, dia bakalan ada lagi sebelum kita ganti. Kecuali kalau udah kita ganti, dia bakalan hilang terus. Kita ganti dulu ya. Kuncinya cuman pakai kunci 22 sama 24 ring. Nah, ini ada di bagian depan, di bagian sini ya, bagian dekat-dekat knalpot. Langkah pertama untuk mengganti oksigen sensor, pertama ini kan ada soket nih, atasannya bisa dipencet. Nah, atasnya dipencet dulu, lalu bawahnya baru ditarik. Tariknya pelan-pelan aja, jangan pakai dendam, oke? Nah, dilanjut pakai kunci ring 22. Nah, soketnya ini dimasukin ke dalam kunci. Kayak gini, aduh licin men. Slow, tenang, jangan panik. Nah, setelah dirasa cukup presisi, baru dikendurkan berlawanan dengan jarum jam arahnya. Nah, setelah dikendurkan, jangan lupa teman-teman pakai yang namanya sarung tangan biar tangannya nggak kepanasan, jadi tangannya tetap halus, nggak kasar. Nah, dilanjut tuh, bisa dilihat kan. Nah, selanjutnya kita ambil part yang baru. Lihat-lihat ini udah aja. Ini part yang baru. Nah, karena ini kabelnya lebih panjang dari yang awal, mungkin nanti bakalan gua kasih pelindung kabel. Nah, ini kencenginnya dulu pakai kunci pas. Nah, setelah dirasa cukup presisi, baru dikencengin lagi pakai kunci ring. Kencenginnya seperti tadi, berlawanan lagi dari mengendurkan. Jadi sekarang searah jarum jam. Nah, dirasa cukup sudah kencang, lalu dimasukin nih soketnya. Ini nggak bakal ketukar soketnya sama yang lain karena soketnya beda sendiri, satu sama lainnya beda. Jadi tinggal dipasang aja, ini kan.
masukin pasti terdengar bunyi klik. Nah, di sini gue udah masuk ke dalam mobilnya ya. Tadi udah dipasang, coba sekarang kita nyalain apakah lambang engine lampnya itu masih nyala atau enggak. Udah hilang ya teman-teman, tuh bisa dilihat kan, udah hilang. Tapi di DS biasanya masih ada yang namanya history. Nah, historinya ini bakalan gue hapus. DTC. Nah, ini tuh histori kerusakannya nggak ada ya, berarti udah fix, ini udah clear, udah nggak ada DTC lagi. Nah, untuk sensor oksigen sendiri ya mungkin nanti di deskripsi ya gue kasih sedikit tulisan apa fungsinya dan apa efeknya jika oksigen itu rusak. Nah, bisa terjadi di beberapa mobil ya, hampir semua mobil kan menggunakan oksigen sensor, itu bisa ada aja terjadi kerusakan. Jadi bukan, kalau yang namanya engine lamp nyala itu bukan hanya sekedar dari oksigen sensor, dan kita perlu yang namanya alat scanner buat ngecek sensor-sensornya tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah jangan lupa like and subscribe deh. Oke, dadah, assalamualaikum.